Selamat siang Bu Lisa dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok K akan mempresentasikan tentang case study week 10 dengan judul analisis konsumen Uniqlo, H&M, dan The Executive berdasarkan teori FLC dan juga kelas sosial. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam ke analisis teori, mari kita lihat dulu gambaran umum atau latar belakang dari studi kasus kita hari ini. Jadi, pada tugas minggu ini, kelompok kami mengambil sebuah artikel menarik dari mojok.co yang berjudul Bandingin Uniqlo, H&M, dan diri eksekutif. Pilih beli baju di mana? Artikel ini secara esensial membandingkan tiga brand fashion populer di segmen mid-range. Meskipun ketiganya menawarkan produk pakaian, artikel ini menyoroti bahwa masing-masing brand seolah memiliki target pasar yang berbeda. Pertama, H&M dikenal dengan fast fashion, tren terkini dan cocok untuk segmen yang lebih muda atau ingin mengikuti mode. Kedua, Uniqlo diidentikan dengan pakaian yang fungsional, bahan berkualitas, nyaman, dan model yang lebih basic atau timeless. Sedangkan The Executive seringkali diasosiasikan dengan pakaian formal, profesional, dan citra yang lebih mapan atau mature untuk kebutuhan kerja kantoran. Nah, dari perbedaan ini muncul pertanyaan mendasar. Mengapa konsumen memilih brand yang berbeda-beda ini? Apakah hanya soal selera pribadi? Nah, disinilah peran keluarga dan status sosialnya menjadi sangat relevan. Kami akan menganalisis bagaimana konsep siklus hidup keluarga dan kelas sosial dapat memberikan penjelasan yang kuat di balik pilihan konsumen terhadap ketiga brand ini. Tujuan kami adalah untuk menunjukkan bahwa keputusan pembelian pakaian bahkan di level brand yang mirip sebenarnya sangat dipengaruhi oleh posisi kita dalam keluarga dan masyarakat. Untuk yang pertama adalah customer socialization. Yang pertama ada agents-nya. Untuk agent sebenarnya ada tiga, family, peers, dan media retailment. Tapi untuk family dan peers ini kami anggap sebagai satu dikarenakan sebagai kelompok terdekat dari individu, mereka memiliki selera berpakaian yang bisa dikatakan memiliki range yang hampir sama. Jadi untuk family dan peers sendiri itu biasanya orang dewasa muda menginfluence satu sama lain dengan membandingkan brand yang lebih bagus untuk dipakai ketika mereka lagi shopping. Selanjutnya ada media dan retail environment. Kalau dari artikel sendiri itu mereka mengatakan kalau outlet dari Uniqlo itu lebih cozy, lebih terasa lebih hangat dan lebih seperti rumah. Dikarenakan pencahayaannya yang hangat dan juga cermin-cermin yang besar menghiasi di outlet tersebut. Customer socialization yang kedua adalah stage-nya atau tahap-tahapannya. Untuk tahap pertama itu ada perceptual stage. Itu biasanya shopper muda itu baru bisa menyadari logo, ambience toko, seperti yang dijelaskan sebelumnya di Uniqlo ada pencahayaan yang bagus dan cermin besar. Selanjutnya ada tahap kedua, analytical stage, merupakan tahap yang lebih kompleks, di mana shopper itu udah nggak hanya membandingkan ambience toko, tapi mereka sudah masuk ke kualitas, misalnya eh, membandingkan cotton Uniqlo, membandingkan polyester dari H&M, dan lain-lain. Dan tahap terakhir adalah reflective stage. Biasanya di sini tuh mereka sudah membentuk sebuah kesimpulan atau form preference, di mana mereka itu bisa menyimpulkan bahwa H&M itu lebih trendy, Uniqlo itu lebih universal, dan lain-lain. Untuk menurut dari artikel sendiri itu, mereka mengatakan kalau H&M itu lebih trendy, lebih edgy, dan juga formalnya eksekutif. Selanjutnya ada pengambilan keputusan keluarga dan peran anggota. Untuk keluarga kelas menengah, biasanya mereka itu lebih membeli produk seperti eksekutif, color box, seperti itu. Karena harganya yang tidak terlalu pricey. Untuk poin pertama, peran utama dalam keputusan pembelian biasanya dipegang oleh orang tua, terutama ibu yang mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, dan harga. Keputusan bersifat kolektif melibatkan diskusi antar suami istri dan kadang anak untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan gaya.
Jadi banyak keluarga kelas menengah untuk membeli baju itu mereka em, apa namanya sesuaikan dengan kebutuhan mereka, tapi juga menyesuaikan dengan pengeluaran lain selain baju di keluarga mereka seperti itu. Dan kebanyakan dari keluarga kelas menengah itu membeli baju itu yang serbaguna. Contohnya kayak ayah membeli kemeja itu untuk kerja, bisa juga untuk keluar seperti itu. Faktor utamanya nilai guna, kualitas yang layak, dan citra profesional. Contoh, membeli produk eksekutif karena desain yang formal, yang cocok untuk kerja dan harga masih terjangkau. Ini pengambilan keputusan keluarga dan peran anggota untuk keluarga kelas atas menengah. Biasanya untuk keluarga kelas atas menengah, mereka itu kebanyakan membeli brand Uniqlo. Poin pertama, peran utama dalam keputusan pembelian biasanya dipegang oleh orang tua, terutama ayah dan ibu yang mempertimbangkan kualitas, kenyamanan, dan gaya hidup modern. Jadi banyak keluarga dari kelas atas menengah, mereka yang membeli baju, em, mindsetnya kayak nggak apa-apa bajunya pricey sedikit, tapi kalau bajunya punya kualitas dan kenyamanan yang bagus, ya nggak apa-apa mereka beli itu gitu loh. Jadi daripada mereka beli baju yang murah tapi kualitasnya jelek, jadi kan harus bolak-balik beli. Mending mereka beli baju yang langsung kualitasnya dan kenyamanannya bagus, tapi sedikit mahal. Yang penting lebih lama untuk dipakainya seperti itu. Keputusan bersifat kolektif melibatkan seluruh anggota keluarga. Faktor utama, bahan premium, kenyamanan tinggi, desain minimalis, dan merek global yang mencerminkan gaya hidup praktis namun berkelas. Jadi brand Uniqlo ini dikenal dengan desainnya yang minimalis. Jadi kebanyakan orang tua zaman sekarang kan kebanyakan dari Gen Z. Jadi kebanyakan Gen Z menjadi orang tua itu em, malah lebih banyak memilih baju yang berdesain minimalis, tidak banyak gambar-gambar, dan tidak ramai. Seperti itu. Bahan yang premium. Nah, sudah terkenal sekali bahwa Uniqlo ini memiliki bahan yang premium walaupun harga memang sedikit tinggi. Jadi itu bukan masalah yang besar untuk keluarga kelas atas menengah untuk membeli brand Uniqlo. Contoh, membeli produk Uniqlo karena desainnya timeless, nyaman dipakai, dan dari kerja hingga santai, dan mencerminkan kesederhanaan modern khas keluarga urban. Jadi, kebanyakan keluarga kelas atas menengah itu membeli baju sesuai dengan em, gunanya. Contohnya kayak kemeja. Kemeja berguna untuk kerja, ya sudah, hanya dipakai untuk kerja. Kaos. Nah, kaos berguna untuk santai atau bisa keluar-keluar juga, seperti itu. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan keluarga dan peran anggota di keluarga kelas atas. Biasanya keluarga kelas atas itu kebanyakan memilih dari merek H&M dan Zara seperti itu. Poin pertamanya, peran utama keputusan cenderung lebih individual dan ekspresif. Setiap anggota termasuk anak remaja memiliki kemandirian tinggi dalam memilih gaya busana. Nah, ini benar sekali. Jadi kayak remaja di keluarga kelas atas itu biasanya mereka tidak perlu persetujuan dari orang tua membeli untuk membeli baju seperti itu. Poin kedua, pertimbangan utama bukan hanya fungsi tapi juga tren, citra diri, dan simbol status sosial. Nah, jadi mereka tuh membeli baju bukan hanya berguna atau mereka butuh itu, tapi mereka juga membeli baju agar terlihat tren, terus juga buat citra diri, dan itu menjadi simbol status sosial dari mereka seperti itu. Contohnya kayak biasanya dari keluarga kelas atas kan biasanya membeli baju itu dari merek H&M, Zara, seperti itu kan. Biar itu menjadi simbol status sosial mereka. Kalau mereka, wah mereka dari keluarga kelas atas. Karena harga-harga dari merek tersebut itu tidak murah, seperti itu. Faktor utama, gaya hidup, eksklusivitas, dan merek global. Jadi banyak banget keluarga kelas atas yang membeli baju itu untuk gaya hidup mereka dan banyak juga yang membeli baju karena eksklusivitas mereka. Contoh, anak remaja memilih H&M karena ingin tampil up to date dan mengikuti mode internasional dengan dukungan finansial orang tua. Jadi remaja dari keluarga kelas atas yang cenderung memiliki kemandirian tinggi dalam memilih baju atau membeli baju itu juga sudah mendapat dukungan finansial dari orang tua. Seperti itu. Sekarang saya akan melanjutkan analisis studi kasus kita dengan melihatnya dari dua perspektif teori. Pertama, teori siklus hidup keluarga, dan yang kedua, rumah tangga non-tradisional.
Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu siklus hidup keluarga atau family life cycle. Sederhananya, FLC adalah sebuah model yang mengkategorikan keluarga berdasarkan tahapan hidup mereka. Tahapan ini ditentukan oleh 3 variabel utama, yaitu status pernikahan, usia pasangan, dan juga kehadiran anak atau usia anak. Kenapa FLC ini sangat penting dalam perilaku konsumen? Karena kebutuhan, prioritas belanja, dan daya beli seseorang akan berubah drastis di setiap tahapannya. Kebutuhan keluarga yang baru punya balita pasti sangat berbeda dengan pasangan yang anaknya sudah dewasa. Nah, sekarang mari kita terapkan teori ini langsung ke artikel Mojok yang akan kita bahas, yang membandingkan Uniqlo, H&M, dan The Executive. Pertama, tahap lajang atau bestsellerhood. Di tahap ini, prioritas konsumen adalah penampilan, sosialisasi, dan mengejar tren. Ini sangat cocok dengan target pasar H&M yang di artikel disebut trendy dan lucu-lucu, atau mereka bisa memilih The Executive jika mereka adalah fresh graduate yang butuh baju formal untuk kerja. Kedua, tahap punya anak atau parenthood. Begitu masuk tahap ini, prioritasnya bergeser total, bukan lagi tren, tapi fungsionalitas, kenyamanan, dan juga bahan yang awet. Disinilah Uniqlo menjadi sangat unggul. Artikel Mojok juga menyoroti sisi fungsionalitasnya, dan Uniqlo menyediakan one-stop solution dari baju bayi, anak, hingga dewasa, yang sangat praktis untuk keluarga. Ketiga, tahap mapan atau empty nest. Di tahap ini, anak-anak sudah pergi. Konsumen mencari citra yang lebih mature, timeless, dan mapan. Ini adalah pasarnya The Executive, yang punya citra baju kantoran mapan dan juga Uniqlo yang menawarkan kualitas dan kenyamanan jangka panjang. Namun, model evolusi tradisional tadi sekarang tidak lagi cukup untuk memotret realitas pasar. Seperti realitas rumah tangga modern itu jauh lebih beragam. Ada pasangan yang memilih tidak punya anak, ada single parent, ada profesional karir yang memilih melajang, dan ada juga keluarga besar yang tinggal serumah. Nah, segmen-segmen ini punya kebutuhan yang sangat unik yang tidak bisa dijelaskan oleh FLC tradisional. Nah, lalu bagaimana aplikasinya pada kasus kita? Nah, kita ambil contoh pasangan tanpa anak atau profesional karir lajang. Nah, mereka ini punya disposable income atau pendapatan bebas yang lebih tinggi. Mereka mungkin membeli eksekutif untuk kerja, tapi juga membeli H&M untuk liburan, dan Uniqlo untuk pakaian santai yang nyaman. Nah, kebutuhan ini membuat mereka tuh jadi jauh lebih fleksibel. Contoh lain, orang tua tunggal atau single parents. Mereka seringkali tempur atau sibuk dan harus sangat efisien. Bagi mereka, brand yang praktis, awet, dan bisa dibeli untuk anak sekaligus orang tua di satu tempat seperti Uniqlo menjadi solusi yang sangat ideal. Jadi, sebagai kesimpulan dari bagian ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa pilihan konsumen antara Uniqlo, H&M, dan The Executive bukanlah sekedar soal selera. Nah, pilihan itu tuh sangat dipengaruhi oleh di mana mereka berada dalam siklus hidup mereka dan bagaimana struktur keluarga mereka. Selanjutnya, kedudukan sosial dan perilaku konsumen kelas menengah. Merek lokal seperti eksekutif maupun eh, merek lokal seperti eksekutif mencerminkan status mapan dan rasional. Status mapan dan rasional. Lalu perilaku konsumsi menekankan pada penampilan profesional dan harga sepadan, bukan sekedar kemewahan. Gaya belanja lebih terencana dan selektif, berorientasi pada nilai ekonomi dan daya tahan produk. Gitu. Lalu selanjutnya ada Uniqlo. Keluarga kelas menengah atas biasanya lebih memilih brand Uniqlo karena merek global seperti Uniqlo mencerminkan status modern, praktis, dan berwawasan internasional. Perilaku konsumsi menekankan pada kualitas, kenyamanan, dan efisiensi. Seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya keluarga kelas menengah atas itu lebih memilih membeli baju yang harganya agak tinggi tetapi kualitas dan kenyamanannya bagus. Gaya belanja lebih fungsional dan sadar tren, berorientasi pada desain minimalis dan daya tahan tinggi. Selanjutnya untuk keluarga atas, kelas atas,
itu biasanya lebih memilih H&M karena menggunakan fashion sebagai simbol status dan identitas diri. Perilaku konsumsi bersifat hedonis dan eksperimental, di mana merek mencerminkan gaya hidup modern dan global. Jadi kenapa eksperimental? Jadi banyak keluarga kelas atas itu yang memakai baju-baju ya untuk bereksperience kayak, "Ah, aku kalau pakai baju ini gimana ya?" Gitu-gitu. Poin ketiga ya ini mereka tidak hanya membeli pakaian tapi juga citra dan eksklusivitas yang ditawarkan merek seperti H&M. Yang terakhir ada geodemographics. Geodemographics ini menggabungkan antara geografik dan juga demografik. Jadi ada karakteristik usia, pendapatan, pendidikan, dan pengukuran di geografik saturasi di suatu wilayah. Misalnya untuk Uniqlo sendiri ini lebih ke keluarga urban dan juga individualnya aman untuk di segala range usia, tetapi pendapatannya harus menengah dikarenakan produk Uniqlo yang tidak bisa dikatakan terlalu mahal, tetapi tidak bisa dikatakan terlalu murah, sehingga lokasi yang cocok untuk mereka adalah shopping mall di kota besar, di mana shopping mall ini biasanya lebih accessible buat semua orang. Selanjutnya ada H&M, itu lebih menargetkan orang-orang muda yang konsumernya ada di urban dan juga fashion forward. Dan untuk penempatan yang cocok itu ada di inner city dalam kota atau biasanya ada di tempat-tempat distrik trendy. Terakhir ada di eksekutif, itu lebih menargetkan profesional muda atau pekerja kantoran. Biasanya mereka bekerja di distrik bisnis urban, sehingga tempat yang cocok untuk di eksekutif ini adalah mall-mall yang dekat tempat kerja mereka, yaitu distrik bisnis urban.